Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Izinkan saya hari ini menyampaikan tausiah dengan tema membangun aset akhirat dengan mengajarkan anak berpuasa sedini mungkin. Ini lebih ke pengalaman personal saya. Saya punya 3 anak yang mana mereka mulai belajar berpuasa pada usia balita. Bagaimana cara mengajari anak-anak untuk berpuasa di waktu Ramadan ini? Kita mengenalkan dulu para hadirin puasa itu apa dan kenapa kita harus berpuasa. Dalam rukun Islam bukan hanya syahadat, zakat, pergi haji, tetapi puasa juga termasuk dalam rukun Islam. Orang-orang yang beriman itu mau berpuasa. Kalau tidak beriman, maka orang itu tidak berpuasa. Sesuai dalam dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Di dalam surah tersebut kita ketahui bersama bahwa ada kewajiban berpuasa untuk orang-orang yang beriman. Diwajibkan sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa saja kita lakukan di bulan suci Ramadan? Yang pertama tentunya sahur, saum atau puasa, iftar atau berbuka, dan juga tarawih. Kemudian kita terangkan juga kepada anak-anak kita hadirin, terangkan terlebih dahulu tentang itu semua. Kemudian Ramadan berikutnya, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menerangkan mengenai makna Ramadan atau puasa dan bagaimana mengajarkannya. Yang kedua, kalau kita berpuasa, maka insya Allah Allah akan sayang kepada kita dan kita akan dapat hadiah dari Allah. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita boleh memberikan reward kepada anak-anak kita agar mereka semangat berpuasa. Pernah ada suatu pertanyaan yang saya pernah baca, bolehkah memberikan reward kepada anak-anak kita ketika dia berpuasa? Jawabnya adalah boleh. Reward bukan hanya dengan benda-benda, tetapi juga dengan kata-kata. Misalkan kita memberikan kalimat-kalimat pujian pada anak kita, Masya Allah hari ini sudah puasa setengah hari, Masya Allah anak baik, anak soleh, anak pintar. Saya pernah dengar dan saya teringat di zamannya Rasulullah SAW ada seorang yang bernama Aqra. Kemudian beliau mengatakan, saya punya 10 anak, tapi saya nggak pernah mencium mereka sama sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Artinya, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Jadi, apabila anak-anak sudah mulai berpuasa, para hadirin, setengah harikah, atau buka jam 9 pagi, atau jam 12 siang, jam 2 siang, atau mungkin sampai maghrib, berikan reward berupa pelukan, ciuman kepada anak tersebut, dan dia akan merasa kita bahagia, kita sangat sayang sama mereka. Jadi ternyata tugas kita yang luar biasa para hadirin yang dirahmati Allah adalah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita jauh dari api neraka. Artinya kita ajarkan anak-anak kita untuk beramal soleh sedini mungkin. Berikutnya yang ketiga, cara mengajarkan anak puasa tentu saja dengan keteladanan dari orang tua, yaitu keteladanan dari orang-orang sekitarnya. Jadi hadirin para hadirat semuanya, anak-anak kita adalah peniru terbaik di muka bumi ini. Mereka seperti spons yang ia menyerap apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, dan dia meniru. Jadi dengan anak-anak kita harus berkata yang baik, memberikan contoh perilaku yang baik. Berikut yang keempat, untuk mengajarkan anak-anak puasa tentu saja adalah doa kedua orang tua. Doa tidak boleh dilupakan hadirin. Anak-anak bisa berpuasa, anak-anak tertarik untuk mengaji dan mengamalkan amal solehnya. Yang paling utama adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doa seorang ibu, doanya adalah mustajab, doa yang selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi silahkan para hadirin dan hadirat semuanya untuk mendoakan anak-anak kita setiap hari agar menjadi anak yang saleh insya Allah. Doa apa saja yang telah diajarkan di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran ada surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minasyolihin. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dan surat Al-Furqan ayat 74. Yang kelima, sabar dalam mendidik anak. Bapak Ibu sekalian, jangan marah dan harus sabar dalam mengajarkan anak-anak. Dan dianjurkan pula anak-anak berpuasa dengan penuh bahagia. Kalau seandainya anak-anak kita lapar, tahan sedikit, kita alihkan dengan permainan yang lain. Kalau benar-benar dia sudah sangat lapar, maka biarkan dia untuk berbuka dan jangan sampai anak kita berbohong. Kalau anak kita sampai berbohong, maka itu adalah suatu kegagalan bagi kita. Kalau anak kita mengaku berpuasa, tapi dia berbohong hanya karena takut kepada kita. Yang keenam, ajarkan anak-anak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada ataupun tidak adanya kita, dia tetap akan beramal soleh. Para hadirin, selamat untuk mendidik anak-anak dan saling mendoakan. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang istiqomah berpuasa di bulan suci Ramadan kali ini. Terima kasih para hadirin dan hadirat semuanya. Salah hilaf saya haturkan maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.